Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang muliakan, dalam pertemuan kita kali ini, ya, saya hendak menyampaikan sebuah materi yang dia sebenarnya berlaku secara umum ya, tapi akan lebih spesial lagi ketika dia itu berkaitan dengan Ramadan. Ya. Apa itu? Biar mudah saya berikan judul ya. Saya berikan judul dengan 3L amalan seorang muslim. 3L ciri amal seorang muslim. Ya. Kita pasti beramal. Yang kita berharap dengan amal itu, kita bisa bertemu dengan Allah. Dimasukkan ke dalam surganya. Ya. Mendapatkan semua kebaikan-kebaikan di surganya. Tentu. Ya. Tapi tidak semua orang yang beramal itu, amalnya diterima oleh Allah. Nah, semuanya. Karena ada amal itu amal yang soleh. Ada amal yang salah. Ya enggak, Pak? Ada amal yang soleh, itu diterima. Tapi ada amal yang salah. Ya, salah dia. Hari kiamat dia beramal, tapi ketika ketemu Allah seperti foto morgana. Berharap dia akan dapatkan balasannya, tapi ketika dia datang kosong itu. Ya, kosong itu. Makanya apa ciri sebuah amalan ya, yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang dia beramal dengannya. Ya, ini insya Allah akan menjadi kajian kita. Ya. Dan dia bukan amalan biasa, tapi amalan yang insya Allah luar biasa. Nah, biar mudahnya saya singkat dengan apa? Dengan 3L. 3L. Ya. Yang pertama adalah amalan yang L pertama adalah lebih baik. Ya. Jadi kalau orang itu beramal, bukan sekedar beramal, tapi dia beramal dengan amalan yang lebih baik. Lebih baik. Nah, ini bisa kita petik poin ini dari firman Allah di dalam surat Al-Mulk. Lihat ya. Awal juz yang ke-29. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Ya, silakan dibuka Bapak Ibu sekalian. Sudah ketemu? Surat Al-Mulk awal juz 29. Ayat yang kedua. Yang pertama ya? Yang pertama langsung. Ya silakan Pak Mazwar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Coba diterjemahkan Pak. Alladzi orang yang khalaqa menciptakan. Pak, ini bukan alladzi di sini bukan bukan aurat. Alladzi yang. Ya. Alladzi yang khalaqa menciptakan al-mauta maut wal hayat telah menciptakan. Oh iya telah ya. Enggak ada garis hijaunya di sini. Jadi lupa. Saya bacanya Pak pakai aturan sekejap Pak, makanya bisa. Ya, silakan Pak, teruskan aja. Alladzi yang khalaqa telah menciptakan al-mauta maut wal hayat dan kehidupan liyabluwakum untuk menguji kalian. Ya. Ayyukum siapa di antara kalian ahsanu lebih baik amalnya. Wahwa dan dia al-aziz, dia Allah al-aziz maha perkasa, al-ghafur maha pengampun. Ya. Coba perhatikan tuh kata Allah apa? Dia Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ya kan? Ada hidup, ada mati. Ya. Buat apa? Buat liyabluwakum menguji kalian. Uji kalian. Ayyukum siapa di antara kalian ini yang ahsan amalah. Lebih baik amalannya. Berarti Allah menguji kita. Ya, di antara hidup kita ini, bagaimana hidup ini diisi bukan amalan biasa, amal yang ahsan, amal yang terbaik. Ahsan dia yang apa? Lebih baik. Amal yang lebih baik. Amal yang terbaik. Nah, jadi seharusnya ketika orang itu sholat,
bukan sekedar sholat, tapi sholat yang lebih baik. Ketika dia berinfak, infak yang lebih baik. Ketika dia itu berzikir, berzikir yang lebih baik. Nah, itu poin pertama, Mas sekalian. Nah, kemudian kapan sebuah amalan itu dikatakan sebagai amalan yang lebih baik? Gitu kan? Kapan kita sholat? Oh, sholat ini masya Allah baik, lebih baik. Kita berinfak, infak kita insya Allah lebih baik. Kapan? Nah, kalau dia itu mengumpulkan dua hal. Apa saja? Ya. Nah, ini nanti diisyaratkan oleh Allah ya, di akhir surat Al-Kahfi. Kan tiap berjumpa baca Al-Kahfi itu. Itu di akhirnya itu ada isyaratnya tentang ciri amalan yang lebih baik. Nah, coba dibaca itu. Ada yang hafal nggak Al-Kahfi itu? Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kan? Kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih. Ya. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Ya, liqa'a rabbih, Tuhannya. Apa syaratnya? Yang mau berjumpa dengan Allah, satu, falyamal amalan sholihan. Maka hendaklah dia beramal, tapi amalan sholih, amal yang soleh. Bukan amal yang salah. Satu kan? Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tidak syirik dalam beribadah kepada Allah dengan satu pun. Kata ulama kita, ini tunjukkan dua syaratnya. Yang pertama apa itu? Harus ikhlas, nggak boleh syirik, nggak boleh riya. Dari mana? Dari kata-kata wala yusyrik, dan dia tidak syirik bi ibadati rabbih ahada. Ya, saat beribadah kepada Tuhannya dengan satu pun. Nah, ini potongan ayat ini mau tunjukkan ciri yang pertama. Ya, syarat pertama yaitu keikhlasan ketika dia beribadah. Harus ikhlas, nggak boleh syirik. Ya. Yang kedua, falyamal amalan sholihah. Maka hendaklah dia itu beramal yang soleh. Apa itu? Yaitu sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi maksudnya mengikuti sunnah, mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya apa? Ya sholat. Sholat ya jangan sholatnya gaya bebas. Dengan gaya Nabi. Ya. Sholatnya gaya bebas. Apa? Sholat subuh. 2 rakaat sih. Saya mau 5 aja deh. Boleh gak itu Pak Pemuti? Kan banyak 5 rakaat sholat subuhnya. Bagaimana itu? Itu gak diterima itu Pak. Gak ada tuntunannya. Tentunya. Cuma 2. Enggak, ini kan. Masya Allah. Seharusnya kan kalau pikir-pikir kan habis tidur panjang 8 jam misalnya 6 jam. Wah, seger fisiknya. Wah, ini kuat sholatnya. Udah sholatin aja 4 rakaat enggak apa-apa, kuat aneh. Oh, enggak bisa. Cuma 2 tuntunannya itu. Ya. Isya baru 4. Ya, udah capek kerja mau tidur 4. Enggak bisa tidur. 2-nya deh capek nih, enggak bisa, harus 4. Kenapa? Karena itu yang dituntunkan. Itu amal yang soleh itu begitu. Ikut tuntunan Nabi. Masalah haji juga seperti itu kan? Ya, dan seterusnya. Bisa dipahami Pak di sini? Nah, makanya kita dituntunkan apa? Untuk apa? Untuk belajar. Mencari ilmu. Ilmu tentang sholat yang benar. Kita baca itu belajar. Kita berguru tentang puasa yang benar. Bagaimana kan? Tentang haji yang benar. Zikir yang benar. Biar kita bisa sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang sampai kita ini banyak amalnya tapi salah. Bukan soleh tapi salah. Nah, ini poin yang bisa dipetik daripada ayat ini. Nah, ini pertama. Yaitu lebih baik. Dengan 2 ciri itu. Pertama ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Paham Pak ya? Oke. Tapi gini Pak. Tapi enggak selamanya itu. Ya. Itu tuntunan harus ada apa? Harus ada letter leg-nya. Nah, ini contoh apa? Masa sholat tarawih ini yang paling nampak ini.
Salat tarawih ya. Salat apa? Yang mulai bulan Ramadan. Itu kalau mau lihat kalimat Nabi itu Nabi cuma salat 8 rakaat, 11 rakaat. Enggak 20. Ya, kalau kita apa contohnya. Tapi tidak kita mengatakan apa enggak begitu, ya. Itu salat lain itu bebas rakaatnya. Kenapa? Karena ini ada sholatul laili masna masna. Malam itu soalnya apa? 2. Kalau takut subuh 1. Itu witirnya. Oke? Begitu. Maka mereka berkesimpulan apa? Itu sholat malam itu asalnya nggak ada balasan, nggak ada batasannya. Ya. Kalau mau pas betul apa? Sholatnya 8 rakaat, tapi panjang sholatnya itu. 1 rakaat panjang. Ya berapa tuh? Ya baru witir. Itu bisa. Tapi kan orang semakin lama semakin nggak kuat itu Pak. Begitu. Makanya ulama lihat ini beda-beda. Akhirnya Pak, Musa sholat 20 rakaat di zamannya beberapa khalifah. Ya, itu yang akhirnya jumhur ulama kita itu mengatakan tarawih itu 20 rakaat. Ya, itu yang umum. Ya, umum 20 rakaat. Tapi bukan 20 rakaat yang cepat juga, bukan itu. Karena targetnya bukanlah cepat tidaknya, tapi dibaca dengan tenang, dengan bagus dan seterusnya. Ya, itu contoh. Apa berarti dia sunnah? Ya, secara tuntutan. Jadi bukan 5 rakaatnya, bukan. Tapi secara keinginannya, goalnya. Apa mengisi Ramadan dengan qiyamul lail kan man qoma Ramadana. Siapa yang berdiri Ramadan, bukan 8-nya, bukan 20-nya, bukan. Tapi qoma Ramadan karena faktor iman dan zaman. Tapi kalau orang bisa mampu nih. Wah, dia rakaat itu persis itu 8. Tambah witir 3. Wah, itu baru keren itu. Ya, keren. Tapi sekali itu bukan mengatakan kalau sudah 20 itu bid'ah. Itu enggak begitu. Karena ulama kita itu jumhur sepakat itu. Nah, hal tersebut itu lebih dominan. Ya, berarti kalau masalah beda berarti itu kurang ilmu sebenarnya. Masa kita nggak ngerti masa gituan? Itu contoh. Ya, contoh ya. Tapi intinya itu bahagia daripada apa? Lebih baik. Ya, lebih baik. Terus belajar bagaimana tentang sunnah. Tapi bagaimana kita memahami tentang apa dalil yang ada tersebut. Bagaimana mereka mensikapinya dengan kondisi yang ada. Ini poin pertama. Bisa Pak dipahami ya Pak Agus? Pak Salman? Ya. Yang kedua, ya. Oh, Masya Allah sudah nyunnah ini, ya. Sudah ikhlas ini. Ya. Yang kedua apa itu? Yaitu lebih cepat. Nah itu, lebih cepat. Artinya bersegera untuk mengerjakannya ketika tiba masanya. Lebih cepat. Ya. Sholat, ya segera sholat. Sholat zuhur ditunda sampai mau jam 2:30, mau masuk asar. Nah, jangan begitu, tapi segera dikerjakan. Nah, dan itu merupakan apa? Sunnah yang utama dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berinfak itu ketika di masanya bersegera berinfak. Apa? Tadi ketika apa? Dibutuhkan. Ya, dibutuhkan karena ada musibah dan seterusnya. Ketika ada ajakan berinfak, maka bersegera. Berjihad, bersegera berjihad. Ketika ada ajakan segera berjihad dan seterusnya. Nah, ini bisa kita petik dari surat Ali Imran ayat 133. Nah, coba dilihat ini. Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin. Hafal ayatnya. Masya Allah. Coba dibuka semuanya. Al-Baqarah 133, 134 ya. Nah, coba Pak Salman dibaca. Pak Salman baca. Pak Salman dibaca. Benar nggak Pak Salman nih? Di unmute dulu Pak Salman. Pak Salman dibaca. Surat Ali Imran ayat 133. Ali Imran 133 134. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ya cukup, ya kan? Kata Allah, wasari'u, dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uidat yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, apa itu Pak? Cirinya itu orang-orang yang mereka berinfak, jadi bersegera berinfak. Tatkala lapang, demikian pula dharra sempit, ya, dan menahan marah dan memberikan maaf, ya, kepada manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata wasari'u, dan bersegera. Nah, ini berarti apa? Segera itu. Ya, segera untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, menyusul Allah SWT. Berarti lebih cepat. Apalagi Pak? Yang lain ayat Al-Baqarah ayat 148. Beri buka. Al-Baqarah 148. Bagus, bisa dibaca? Fastabiqul khairat. Dari situ bacanya. Dari awal, apa? Walikulin wijhatun, coba bagus. Dinyalakan mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, itu ada kata apa? Fastabiqul khairat. Itu fastabiqul ada kata musabaqah. Musabaqah tilawatul Quran. Musabaqah apa? Berlomba-lomba. Berarti apa? Nah, itu kalau orang lomba nggak bisa pelan-pelan. Masa lomba lari pelan-pelan? Karena harus kencang. Siapa yang kencang larinya? Nah, dia menang itu. Ini apa? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba kalian di dalam kebaikan. Berarti ajakan untuk apa? Untuk bersegera. Ya, bersegera untuk mengerjakan khairat, kebaikan apa saja. Itu. Infak, segera berinfak kalau ada ajakan. Ya. Salat ada azan Allahu Akbar, segera salat. Gitu. Ya. Ya. Ya, ini tuntun kita. Ini perlu kita buat. Ada azan, segera azan berangkat. Ya, tinggalkan pekerjaan segera. Ya. Apalagi kalau misalnya azannya kedengaran dan rumah kita dekat, segera pergi ke masjid. Ya, dan seterusnya. Apalagi Pak? Yang ketiga. Nah, ini yang kita hafal mungkin nih. Surat Al-Mutaffifin. Juz 30 kan? Ya. Halamannya halaman 588. Ya, cepat. 588 ayat 26 Al-Mutaffifin. Kita lihat. Halaman 588. Al-Mutaffifin. Ayo baca Pak. Ayat 26. Sebentar. Ya. Al-Mutaffifin halaman 588 ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, maknanya Ustaz? Maknanya. Ya, silakan yang berbuka ya. Bersama Masya Allah. Ya. Lainnya dari Kasturi. Dan untuk yang demikian itu falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang berlomba-lomba. Iya kan? Apa? Dan untuk itu apa? Untuk kenikmatan di surga, ya kan? Maka apa? Hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Ya, tanafas berlomba, mutanafisun mutanafisin, itu kata pelakunya. Orang-orang yang berlomba-lomba. Terjemahkan, maka untuk itu apa? Itu kenikmatan di surga yang disebutkan di ayat sebelumnya itu, hendaklah orang-orang pada berlomba-lomba. Falyatanafas al-mutanafis. Ya.
Jadi ini saya luar biasa Pak. Ya, mengajari kita untuk apa? Jangan lambat. Ya, Ustaz Pak Kasman udah mau buka nih, udah jam 6. Silakan yang buka-buka dulu ya. Kita mesti tanya lagi 5 menit lagi. Makassar udah buka duluan. Ya. Kita masih lama nih, sejam lagi. Saya teruskan ya. Ya ini saya tanya 5 menit lagi, materi selesai. Jadi pesalian, ini tuntunan apa? Untuk bersegera berbuat kebaikan, masya Allah. Luar biasa. Ya. Apakah sifatnya pribadi ataukah berkaitan dengan orang lain? Dan ini luar biasa. Ajakan berinfak, segera berinfak, walaupun kecil, tapi segera. Ya kan gitu. Apalagi tadi sholat dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi panduan bagaimana mendapatkan amalan yang terbaik. Cirinya apa? Ini lebih cepat dikerjakan. Ya. Termasuk berzakat. Ya. Zakat tunggu setahun kan, orang boleh mempercepat zakatnya. Kenapa? Kalau misalnya pada bulan Ramadan, ya, karena mau bulan yang utama itu bisa saja, itu diperbolehkan. Ya nggak mesti nunggu setahun, baru apa haulnya kan baru dikeloncernya, bisa percepat itu. Ya apa kalau misalnya ada kebutuhan di situ. Nah, ini yang kedua ya. Pertama adalah lebih baik. Sudah kan? Ikhlas sama ikut sunnah. Yang kedua adalah lebih cepat. Nah, yang ketiga, ya infaknya cepat nih tapi sedikit, duitnya banyak. Bagaimana itu Pak? Yang ketiga, lebih banyak. Nah, banyak. Sholatnya lebih banyak, infaknya lebih banyak, karena dakwanya lebih banyak. Nah, itu pasti beda itu dengan yang lainnya. Nah, maka termasuk hal yang dianjurkan apa? Orang itu beramal sudah cepat dan baik lagi. Nah, itu baru mantap itu. Masya Allah. Kalau bisa, itu luar biasa. Ya, lebih cepat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini Masya Allah yang biru. Ada sebuah cerita yang bagus. Ya. Yang dari ini cerita kita bisa petik hikmahnya. Apa itu Pak? Bagaimana penting orang itu punya amalan yang cepat, ya yang banyak ya, yang banyak. Kalau dia merindukan perjumpaan dengan Allah, punya kerinduan untuk bisa berkumpul dengan Nabi di surga. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, itu namanya. Nanti boleh cari internet ya, bisa jadi banyak riwayatnya. Namanya siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Suatu malam pernah nginep sama Nabi. Dia pembantu Nabi. Ya, biasa kalau nginep kan apa? Nabi sholat tahajud, sholat malam. Maka dia bantu ambil air wudunya, dia bantu urus keperluannya. Oke. Nah, Nabi itu kalau ada orang berbuat baik, Masya Allah, dia pun hendak membalas jasanya. Makanya bilang, wahai Rabi'ah, sal, apa yang engkau minta, mintalah sesuatu. Masya Allah. Bayangkan Pak, minta apa saja, minta mobil, minta pesawat, kayak gitu lah gambarannya. Minta istri, minta pasangan, ya udah. Ya Nabi kan ini khalifahnya, Nabi lah pemimpinnya, ya kan? Sal, minta apa? Nah, Bapak lihat apa jawabannya Rabi'ah ini? Dia bilang, ya as'aluka, saya meminta kepadamu murafaqataka fil jannah, agar bisa menemanimu di surga. Masya Allah, satu level di surga denganmu. Itu diminta. Murafaqah. Ya. Saya sendal buka ya, silakan. Jadi saya meminta kepadamu agar bisa menemanimu di surga. Nah, itu kan nanti masih jauh itu, masih jauh. Kesannya kan begitu, masih jauh. Udah, yang lainnya. Coba minta yang lainnya selain itu. Pak, apa yang dia minta? Dia ternyata mengulang perkataan yang sama. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kepadamu agar bisa menemanimu di surga. Ya. Berarti bagaimana cara Nabi? Ya Nabi akan berdoa kan? Akan berdoa, ya Allah, ya, tempatkanlah Rabi'ah ini bersama-sama denganku di surga. Tapi ternyata sekalian, dia cukup di situ. Ya. Ada hal lain yang Nabi katakan kepada ini sahabat. Apa kata beliau? Wahai Rabi'ah, fa'inni, tolonglah aku. Tolong aku juga ini. Ya. Ala nafsika, terhadap dirimu. Untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Bagaimana caranya? Bikasroti sujud.
dengan banyak sujud. Bikathrati sujud, dengan banyak sujud. Artinya dengan memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Gitu. Betul. Nabi akan berdoa. Alaihi salatu wassalam, agar sahabatnya ini, Masya Allah, Allah masukkan di dalam surga. Ya Allah, masukkan di dalam surga. Ya. Tapi apa? Kita perlu tolong diri kita. Bagaimana caranya, Pak? Dengan kathrati sujud, dengan memperbanyak doa. Tolong aku, kata Nabi. Tolong aku. Caranya apa? Dengan cara kamu ini bikathrati sujud, memperbanyak sholat kamu. Nah, demikian pula kita pasti ingin ya agar kita mendapatkan syafaat Nabi sebagai umatnya, ya, dimasukkan ke dalam surganya bersama-sama dengan dia. Nah, tapi apa? Kita perlu menolong Nabi dengan cara apa? Memperbanyak ibadah kita. Di antaranya memperbanyak sholat kita, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak amalan kita, memperbanyak dakwah kita, dan seterusnya. Nah, ini Bapak sekalian. Maka kita melihat itu para sahabat Nabi yang ditarbiyah oleh Nabi. Ya, itu begitu model mereka itu. Ya, nggak cukup dengan hal yang kecil. Ya, termasuk nggak cukup dengan kesolehan pribadi. Nah, mereka berdakwah. Bukan dakwah sekedarnya, dakwah sungguh-sungguh. Masya Allah. Sampai ada yang harus hijrah ke negeri lain. Untuk apa? Untuk pergi berdakwah. Karena bagian daripada apa? Memperbanyak amal. Karena mereka merasa kalau cuma sekedar sholat saja, itu kan akan berhenti kalau orang itu meninggal dunia. Tapi kalau dia berdakwah, dia itu mengajar, maka pahala akan bisa mengalir terus kepadanya. Walaupun telah meninggal dunia. Nah, maka mereka memperbanyak amal soleh mereka. Dakwah mereka, kebaikan yang lainnya, dan seterusnya. Nah, itu kita dapatkan. Dari siapa? Dari ulama kita. Dari para sahabat-sahabat kita. Ya, bagaimana Abu Bakar Siddiq, ya, khalifah, luar biasa amal soleh dia pribadi, demikian pula dakwanya. Bagaimana Umar, ibadahnya, demikian pula dakwanya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi inilah ya, 3L amal seorang muslim. Secara umum dan juga seharusnya menjadi perhatian kita karena kita mengerjakan sebuah amal pada bulan Ramadan ini. Nah, dari puasa kita, sholat malam kita, baca Al-Quran kita, dan seterusnya. Ya. Kita berharap amal itu adalah amal yang lebih baik karena ikhlasnya, demikian pula ikut sunnahnya. Yang kedua, lebih banyak, lebih cepat kita mengerjakannya. Demikian pula lebih banyak. Contohnya infak kita berharap lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Ya. Lebih banyak dibandingkan infak pada bulan-bulan yang lainnya. Sholat kita, mengaji kita, dan seterusnya. Bapak sekalian, kita berharap ya, dengan ini semuanya akhirnya Allah bisa menerima amalan kita. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Seperti doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah itu. Sudah beramal itu, luar biasa amalannya. Bangun Ka'bah, oh Masya Allah, luar biasa ini. Ya. Tapi dia mengatakan apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami ini. Berdoa kepada Allah terima amalan kita ini. Amal yang sudah Masya Allah lebih baik, yang sudah lebih cepat, yang sudah lebih banyak. Tapi sertakan dengan doa, Rabbana taqabbal minna. Lalu, wa tub alaina, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami, karena bisa ada kekurangan itu. Sudah maksimal, tapi masih kurang juga. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Bapak dan Ibu yang muliakan, ya semoga ya, apa yang kita dengarkan pada kesempatan kita ini bisa kita motivasi nih, ya terus berusaha untuk menampilkan amalan yang terbaik. Ya, dengan ini kita berharap Allah bisa jadikan kita orang-orang yang keluar Ramadan dalam keadaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Seperti apa? Seperti doanya malaikat kan? Kita nggak mau dapat doanya malaikat itu. Kata malaikat, apa tuh? Bauda, rugi, jauh dari rahmat Allah. Siapa? Man adraka Ramadan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi falam yufar lahu, tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Ya, kita ingin sungguh-sungguh beramal ini. Ya, amal yang lebih baik, amal yang lebih cepat, amal yang lebih banyak. Semoga Ramadan ini Allah jadikan kita melewatinya dan keluar daripadanya dalam keadaan yufar lahu, diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu ya, Pak Mazwar, Pak Yud, Pak Mudi. Ini semangat nih. Untuk saya pribadi demikian pula semuanya. Ya, semangat beramal soleh. Ya.
Oke. Kira-kira bisa dipahami Pak Fazrul materi kita hari ini? Jelas Ya, banget Ustadz. ya, Kalau minta izin bisa di-share ke yang lain, nanti saya share. Nanti boleh. Ini, Bagus sekali 3L-nya. Kita rekam ini, nanti bisa dikirim sama teman-teman kita yang lainnya. Ya. Oke. Pak Muti bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Ya. Kira-kira apa nih hikmahnya Pak Muti? Materi kita hari ini. Apa yang bisa dipetik? Ya, buat saya sih yang pastinya saya pribadi berusaha maksimal untuk melaksanakan 3L ini ya. Ya, seperti itu Pak Ustadz. Sehingga khususnya di bulan Ramadan ini nggak sia-sia bulan Ramadan ini bisa diisi dengan maksimal Pak Ustadz. Oke, betul ya. Dengan 3L ya. Ya, 3L. Ya. Makasih Pak Ustadz. Untuk amal yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Lebih baik, lebih cepat ya. Dan lebih banyak. Ya. Dan lebih banyak maksimal. Ya, boleh jadi Ramadan ini kan Ramadan terakhir kita Ustadz. Saya khususnya yang udah begini. Sekarang ya nggak ada istilah tua Pak, karena kematian mengincar siapa saja. Kan? Gitu kan? Harus 3L Ustadz. Selalu setiap saat harus 3L. Pak Agus, apa Pak kira hikmahnya Pak Agus? Ya, saat ini kita selalu berupaya dengan amal-amal yang 3L ini. Jadi memang ya bisa dibilang ini adalah tuntutan yang mungkin sering dilupakan. Ya. Dan ini mengingatkan saya ya terutama untuk kembali mengkalibrasi hidupnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kan semua sebenarnya ada dasarnya. Kadang karena kita dilalaikan dengan hiruk-pikuk dunia, dan sebelumnya juga mungkin basicnya kan kita atau saya itu di sekolah umum yang tentu jauh dari hal-hal seperti ini. Ustadz mengingatkan agar kita kembali hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ternyata semua ada dasarnya, ada dalilnya. Inilah Al-Quran sebagai panduan hidup ya. Ini barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustadz. Iya, barakallahu fiik, masyaallah. Kalau Pak Rahmat, kira Pak Rahmat apa yang dipetik ini? Ya, alhamdulillah Ustaz. Jadi seperti yang disampaikan tadi Ustaz, bahwa sebaiknya memang kita melakukan amal yang terbaik sesuai dengan yang dijanjikan dalam Al-Quran tadi, bahwa kita tidak perlu khawatir dengan apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan. Jadi diharapkan bahwa kita melakukan itu sesegera mungkin, sebanyak mungkin, dan seikhlas mungkin Ustaz. Betul ya. Sesegera mungkin, ya secepat mungkin, ya, sebanyak mungkin, dan seikhlas mungkin. Seikhlas mungkin ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Lagi mungkin ya dari Pak Yud. Mungkin apa yang ada yang mau sampaikan Pak Yud dari faedahnya. Miknya Pak Yud. Belum nyala Pak Yud mic-nya. Ya. Ya, maaf. Bahwa dalam beramal kita tuh harus seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ada 3L, yaitu ini mengingatkan kembali pada saya, kita juga harus lebih baik, lebih cepat, dan lebih banyak. Juga dalam beramal itu kita tidak boleh salah, harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang penting. Itu aja. Ya, karena kalau kita salah juga beramal apapun tidak akan diterima oleh Allah. Ya, oke ya. Ya, saya berharap bahwa ini materi ya jadi motivasi nih untuk semua kita nih. Saya pribadi demikian pula semuanya. Memang Pak, saya berusaha tuh ini materi kan apa nih, sederhana dan dibuat kayak singkatan 3L. Biar mudah kita ingat ini. Kita ingat ya. Karena cara begini kan, masya Allah. Poin pertama harus begini, 2 begini. Nah, kalau mau ngaji seadanya, memang harus ngaji banyak. Ya, kalau bisa jus, kenapa 1 jus? Nah, gitu kan, itu pasti banyak. Ya, kalau bisa banyak berinfaknya nggak harus sedikit. Nah, kenapa? Kita tidak ingat dengan apa? Dengan panduan seperti begini nih. Nah, kita bisa buat Pak. Kita baca buku, kita dengar ceramah, kita buat poin-poin itu. Nah, ini diantara yang bisa kita buat. Ya, kita buat untuk kita. Saya pernah buat tuh Pak, poin-poin itu Pak, masih kan nggak Pak Answar? Waktu bicara masalah ayat itu, ayatnya kisah membangun Ka'bah Ibrahim. Ya. 5 langkah menuju surga Allah. Apa tuh poinnya Pak? Masih kan nggak singkatannya itu? Di Al-Baqarah 127. Pelajaran dari kisah Ibrahim membangun Ka'bah.
Masih ingat? Siapa yang punya catatan itu? Ya. Apa? Catatannya ada, cuma lupa Ustaz. Ya, Harus itu kan dibuka lagi. apa? Ibrahim membangun Ka'bah. Oke, itu kan luar biasa. Ya. Bersama-sama dengan anaknya sambil berdoa. Kita hikmahnya apa? Ada 5 langkah yang harus orang kerjakan untuk bisa menggapai surga Allah. Nah, mulai sesingkat dengan apa? Dengan ihsan. Ihsan kan? Ingat nggak? Ihsan. IHSAN. Pertama adalah I. Rasanya belum pernah Ustaz terangin Ustaz. Baru dengar saya nih. Gitu. Saya sampaikan itu. Sudah pernah waktu itu Pak Asar. Ingat. Sudah pernah. Itu Pak Yud masih ingat. Sekarang udah ingat. Saya ingat. Ihsan saya singkatan itu. Kan? Kenapa pertama I? Impian yang besar. Impian besar. Nah, jadi punya impian buat sebuah proyek besar. Seperti Ibrahim punya proyek apa? Bangun Ka'bah. Misalnya punya proyek bangun masjid, bangun pesantren, ya nyusun buku, apalagi buat aplikasi handphone yang bermanfaat. Intinya ada itu. Ya, satu. Terus kita punya itu. Yang kedua, H. Apa itu Pak Yud? Ingat nggak? Harus kerja. Harus kerja. Ibrahim nggak diam-diam aja. Itu impian apa? Dia harus kerja itu. Ya, batu dipasang satu persatu dan seterusnya siang dan malam. Ya kan gitu, harus kerja. Ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, semua masuk di situ. Harus kerja. Baru yang ketiga S. Apa itu? Selalu bersama. Selalu bersama. Ya, Ibrahim nggak sendirian. Apa? Bersama anak-anaknya. Gitu. Sama kita ini punya proyek sama Soleh, yang sendirian, ada orang lain. Keluarga kita, teman-teman kita, bangun pesantren, buat buku, dan seterusnya. Gitu. Itu bisa begitu, ya. Ya, buat lembaga dakwah itu bisa kayak begituan. Kalau nggak bisa buat, berarti kita bergabung di lembaga dakwah, bergabung di sebuah yayasan, ya bekerja sama itu penting itu. Yang ketiga, yang keempat A. Apa itu A? Ayo berdoa. Karena Ibrahim mengatakan apa? Robbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah dari kami manusia ini. Nah, pentingnya berdoa. Ayo berdoa. Kayak kita beramal. Beramal sudah bagus, sudah ikhlas, sudah cepat, ya, sudah banyak. Waduh, tapi apa? Sombong dia. Wah, ini punya gua ini. Akan jadi ini kayak ini pesantren ini. Waduh, rontok gitu. Kenapa? Karena kita nggak la haula wala quwata illa billah. Semua kan dari Allah. Maka ayo berdoa. Apa di antaranya? Allah terima. Rabbana taqabbal minna. Itu pelajarannya. Kemudian terakhir. Apa Pak? Niat ikhlas. Niat ikhlas. Nah, niat ikhlas. Niatkan beramal tapi harus ikhlas. Ya, itu lebih baik. Nah, itu diantaranya. Ini poin kita sebenarnya pertama buat membantu kita sebenarnya. Jadi ini Anda bisa kembangkan sendiri. Kalau baca sesuatu, coba apa rumusan-rumusan yang bisa Anda buatkan untuk poin-poin. Nah, saya pribadi itu bisa begitu. Saya baca Quran, saya coba nyusun gitu. Biasanya mudah ingat. Jadi bahan inspirasi kita. Ya. Nah, kira-kira begitu Pak Maswar. Ya. Oke. Ini ihsan. Ya, macam-macam lah. Bisa sebut sendiri, ya. Ya. Yang begini Pak itu yang sering itu Agi itu. Kita lihat Agi itu bagus itu dia. Ya, dia sering buat poin-poin. Ya, begini tuh memudahkan orang untuk apa? Untuk apa? Untuk mengingat sebuah amalan. Nah, sampai-sampai ya guru juga ada tuh. Ada guru saya namanya Ustaz Zaitun Rasmin. Itu sering buat begitu poin-poin. Jadi buatkan poin-poin begitu. Istirahat itu poin ini. Nah, jadi enak, kita mudah menghafal. Neranginnya enak Ustaz ya. Ya. Dia Ustaz, dalam tadi yang 3L tadi bisa dihubungkan dengan ini Ustaz, ceritanya Sa'ban. Ustaz tahu kan? Yang meninggal itu yang sahabat Nabi yang duduknya di saf sebelah kanan paling depan itu, yang kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak semuanya, kan ada tuh kisahnya. Itu kan menyesal dia karena tidak yang terbaik, terbanyak itu semua. Karena dia belum tahu 3L gitu loh maksud saya. Ya mungkin tahu ya, cuma apapun beda kayak bahasanya ya. Ada bahasanya gitu. Ya kira-kira begitu Pak ya gambarannya itu. Ya. Jelas ya Pak Bapak semuanya. Ya, makasih banyak Ustaz, bagus. Ya. Oke. Nanti videonya Bu saya share ini videonya ke kita dan boleh share yang lainnya. Semoga amal kebaikan lah untuk semuanya.
Ya. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung izin ya, kita closing ya. Ya, kasih Ustaz ya, sehat selalu semuanya.